Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan materi sebelumnya, yaitu persamaan garis singgung pada kurva dengan menggunakan konsep turunan atau diferensial. Nah, materi hari ini kita akan membahas tentang persamaan garis singgung yang sejajar atau tegak lurus dengan suatu garis. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa persamaan garis singgung suatu kurva Y sama dengan Fx yang melalui titik X1, Y1 itu persamaan garisnya bisa kita buat dengan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, di mana M itu kemarin gradiennya bisa dicari dengan cara apa? Menurunkan fungsi Fx ini atau Y aksen atau sama juga dengan F aksen X. Nah, tapi sekarang permasalahannya jika yang diketahui itu suatu garis. Jadi yang diketahui, kalau yang kita belajar kemarin yang diketahui ini suatu titiknya. Jadi titiknya sudah tahu X1-nya berapa, Y1-nya berapa, atau kemarin yang diketahui hanya salah satunya. Misal yang diketahui hanya absisnya saja, X-nya aja. Kita bisa cari nilai Y1. Atau yang diketahui hanya Y-nya saja, atau Y kemarin ordinat ya. Jadi kita bisa mencari nilai X-nya. Nah, sekarang nilai X dan Y-nya ini tidak diketahui. Jadi kita nggak bisa masukkan nilai Y1 berapa, X1 juga berapa. Kita tidak bisa mensubstitusikannya. Kenapa? Karena yang diketahui itu garis yang tegak lurus atau sejajar. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, kita harus tahu sifat persamaan pada garis lurus. Jadi, kalau di garis lurus itu, kalau dia sejajar dengan kurva lain atau dengan grafik lain atau dengan garis lainnya juga, dia gradien garis lurusnya akan sama dengan gradien pada kurva yang lainnya. Jadi pada kurva yang ini. Kemudian kalau garisnya saling tegak lurus dengan kurvanya, kurva yang di persamaan lainnya, maka dia gradien pertama dikali gradien kedua itu hasilnya akan sama dengan min 1. Ini sudah pernah dipelajari di kelas 8 SMP. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke contoh soal. Jadi di sini ada dua contoh soal. Soalnya adalah tentukanlah persamaan garis singgung kurva Fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 5 yang satu sejajar dengan garis 7x plus y sama dengan 3. Artinya apa yang dimaksud di kotak ini tadi, kalau dia sejajar berarti gradien garis ini nanti kita cari gradiennya dengan cara apa? Dengan cara menurunkan fungsinya ini, kita turunkan, maka akan sama dengan gradien garis yang ini, gradien kurva yang ini. Jadi dia sama. Nah, kenapa kita harus mencari gradien yang ini? Karena kita tidak bisa mencari pakai gradien yang ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu titik X1, Y1-nya. Kemudian yang kedua, kalau dia tegak lurus dengan garis X min 3Y sama dengan 8. Nah, kalau misalnya dia tegak lurus artinya apa? Gradien yang ini kalau sudah kita cari dikali gradien yang ini hasilnya akan min 1 atau M2 tuh yang ini. Cara mencari gradien ini sama dengan min 1 per M1 itu gradien yang ini. Kenapa kok pakai ini? Karena yang ini kan mudah untuk mencari gradiennya, karena kita tinggal menurunkan fungsi garis ini. Nah, mulai kita kerjakan yang nomor 1. Kalau kurvanya itu 2x pangkat 2 plus x min 5, kemudian dia sejajar dengan garis 7x
plus Y sama dengan 3. Nah, untuk langkah yang pertama untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita mencari gradien garis yang diketahui di soal ini. Garisnya kan 7X plus Y sama dengan 3. Nah, ini bentuk ini bisa kita ubah jadi kayak gini. Pertama kita tulis 7X plus Y sama dengan 3 kan. Nah, karena kita mau menurunkan si Y kan ya. Di sini tadi M itu sama dengan Y aksen. Jadi gradiennya tuh harus menurunkan fungsi Y ini. Maka yang ininya kita pindahkan, 7X-nya kita pindahkan ke ruas yang sebelah kanan. Jadi yang dipilih hanya Y 3. Karena di sini bernilai positif, pindah ke sini jadi negatif. Kemudian Y aksennya sama dengan berapa? Ini jadi 0, nggak usah ditulis. Kemudian min 7X kalau diturunkan tinggal min 7. Jadi M-nya, M2-nya itu min 7. Ingat ya, Y aksen itu sama kayak M. Nah, ini tadi kalau misalnya sejajar dia M1 sama dengan M2. Nah, lanjut. Karena tadi kan dia bilangnya kalau misalnya gradien yang ini, garis yang ini itu akan sama dengan gradien kurva yang ini. Maka turunan dari ini hasilnya akan sama dengan min 7. Jadi fx-nya ini kita turunkan dulu. 2x pangkat 2 kalau diturunkan jadi apa? Jadi 2 kali 2 4x ya. Ditambah x-nya jadi 1, min 5-nya jadi 0, nggak usah ditulis. Terus M2-nya, M2-nya masukkan berapa kita dapat M2? Min 7, kayak gitu. Nah, kita mau mencari nilai X, karena tadi untuk mencari persamaan garis lurus harus ada Y1, harus ada X1. Nah, kita cari dulu nilai X-nya berapa. Kayak mana caranya? Kita tinggalkan si X di sebelah kiri. Jadi di sini 4X sama dengan min 7 plus 1 pindah ke sini jadi min 1. Jadi 4X sama dengan min 7 kurangi 1 min 8. X-nya sama dengan min 8 per 4. Jadi X-nya sama dengan min 2. Ya, kita dapat nilai X. Kita juga tadi dapat nilai M ya, karena M1 sama dengan M2, maka juga hasilnya 7. Ini sama aja. Nah, kita perlu apa lagi? M-nya sudah, M-nya ada. X-nya juga sudah ada. Yang belum ada apa? Y1. Nah, cara mencari si Y1, kita tulis fungsinya apa? Fx sama dengan 2x pangkat 2 plus x min 5. Fx tadi sama seperti apa? Fx itu kan sama kayak y kan. Jadi bisa kita ubah y sama dengan 2x pangkat 2 plus x min 5. Nah, kan kita mau mencari nilai y. Kemudian di sini ada unsur x-nya. Sedangkan x-nya sudah kita dapat. Tinggal substitusikan saja nilai x-nya jadi 2 min 2 pangkat 2 ditambah min 2 dikurang 5. Jadi Y sama dengan 2 min 2 pangkat 2 jadinya 4. Di positif ketemu negatif jadi 2 terus dikurang 5. Jadinya Y sama dengan 8 kurang 2 dikurang 5. Hasilnya Y sama dengan 1. Jadi kita sudah dapat nilai Y sama dengan 1. Nah, kita sudah punya Y1, kita sudah punya gradiennya, kita juga sudah punya X1. Tinggal kita substitusikan Y1-nya 1 sama dengan M-nya min 7, X min X1-nya min 2. Nah, jadi Y min 1 sama dengan min 7, X min ketemu min jadi plus 2. Kemudian tinggal dikalikan, jadinya Y1 sama dengan min 7X, min 7 kali 2 min 14. Kemudian Y sama dengan min 7X min 14 ditambah 1. Jadi
Y sama dengan min 7X min 13. Atau bisa dibuat jadi 7X plus Y, ini semuanya pindah ke sebelah sini ya. 7X nya di depan, ingat yang di depan dulu, X nya dulu, kemudian Y, kemudian ini pindah ke sini jadi positif sama dengan yang di sini tinggal 0. Jawaban ini betul, kalau jawab kayak gini juga betul. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Gimana kalau misalnya garis yang diketahui itu saling tegak lurus dengan kurvanya? Jadi kayak gini. Ingat tadi ya, untuk kalau yang garis tegak lurus, M2-nya itu sama dengan min 1 per M1. Jadi dia nggak sama, nggak kayak yang sejajar. Kalau sejajar tadi, M1-nya sama dengan M2. Jadi ketika kita mencari gradien garis yang itu, sama kayak gradien garis yang ini kalau yang sejajar. Tapi kalau dia tegak lurus, dia tidak sama dengan, alias M2 nya sama dengan min 1 per M1. Sedangkan yang kita akan masukkan ke persamaan garisnya itu nilai M2 nya. Jadi pertama-tama kita harus mencari tahu nilai M1 nya, alias gradien garis X min 3Y sama dengan 8. Sama langkahnya, jadi kita akan memisahkan si Y nya. Nah, jadi bentuk ini bisa kita tulis kayak gini. Tulis dulu sama dengan 8. Sini min 3Y sama dengan 8 dikurangi X ya, positif jadi negatif. Kemudian Y nya sama dengan 8 min X per min 3 nya pindah. Nah, min 3 ini Y nya. Yang akan kita cari itu Y aksennya, karena ingat tadi M itu sama dengan Y aksen. Ingat ini ya. Nah, berarti ini kita turunkan. Nah, karena ini susah, kita akan ubah bentuknya jadi kayak gini. Min 3 dikurangi X per min 3 kayak gini ya. Atau ini min ketemu min jadinya Y aksen sama dengan 8 min 3 ditambah X per 3. Y aksen sama dengan ini bisa lagi kita ubah. Min 3 ini berarti masih Y ya, belum ada aksen ya. Ditambah 1/3 kali X. Nah, biar mudah kan. Nah, baru di sini tulis Y aksen sama dengan ini kan konstanta. Kalau diturunkan hasilnya akan 0 kan, jadi nggak usah kita tulis. Kemudian kalau misalnya ini diturunkan 1/3 X diturunkan, hasilnya akan tinggal tetap 1/3. Jadi Y aksennya atau sama dengan M1 nya itu 1/3. Nah, lanjut, setelah kita tahu M1 nya berapa, kita akan cari nilai M2 nya. M2 nya yang akan kita pakai di persamaan garis singgung. Jadi M2 kan min 1 per M1, min 1 per M1 nya 1/3. M2 sama dengan 3 nya naik ke atas ini, jadi dikali, jadi min 3/1, atau M2 sama dengan min 3 bagi 1 tetap min 3. Kita dapat ini sama kayak M yang kita akan taruh di sini. Sudah ya. Nah, yang belum ketemu apa? Nilai Y1 dengan X1. Nah, kayak mana cara mencari X1 dan Y1? Nah, lanjut kita akan mencari nilai X. Kita pertama-tama cari dulu nilai X. Kayak mana mencari nilai X? Nah, tadi diketahui kan di soalnya di sini kalau F aksen X-nya itu sama dengan gradien M2 atau gradiennya. Nah, kemudian kita tahu bahwa fungsi fx itu 2x pangkat 2 ditambah x min 5. Jadi fungsi ini kita turunkan, maka dia akan sama dengan 3. Sama kayak soal yang sebelumnya, turunan dari fungsi ini jadinya apa? Jadi 4x ditambah 1 sama dengan jadinya min 3. Oke. Nah, kita akan membiarkan si x nya ini sendirian di sebelah kiri.
Jadi 4x sama dengan min 3. Ini positif, pindah sini jadi negatif. Jadi 4x sama dengan min 4. X-nya sama dengan min 4 per 4. X-nya sama dengan min 1. Kita dapat nilai min 1. Kemudian kita yang belum ketemu nilai apa? Y. Nah, untuk mencari Y tinggal kita substitusikan ke sini nih. Jadi fx tadi kan sama kayak Y. 2x kuadrat plus x min 5. Y sama dengan 2 min 1 pangkat 2 ditambah min 1 dikurang 5. Y sama dengan min 1 dikuadratkan hasilnya 1. Jadi 2 dikali 1 hasilnya 2. Positif ketemu negatif min 1 dikurangi 5. Y sama dengan 2 dikurang 1, 1 dikurangi 5. Jadinya min 4. Dapatlah kita Y-nya sama dengan min 4. Nah, kalau kita sudah dapat Y-nya, M-nya sudah ada, X-nya juga sudah ada, tinggal kita masukkan ke persamaan garis singgung kurvanya. Jadi tulis Y dikurangi Y1-nya berapa? Min 4. Jadi sini min 4 sama dengan M-nya tadi kita dapatnya min 3. X dikurangi X1-nya min 1. Nah, Y plus 4 sama dengan min 3 X plus 1. Jadi Y plus 4 sama dengan min 3X min 3. Jadi Y sama dengan min 3X min 3 dikurangi 4. Y sama dengan min 3X min 7. Jawabnya ini sudah betul, tapi bisa juga kita buat jadi 3x plus y plus 7 sama dengan 0. Nah, ini juga jawabannya betul. Oke, sekian pembahasan di video kali ini. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.